Saudara-saudara yang terkasih, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Firman Tuhan yang menjadi khotbah renungan pada hari ini bagi kita yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 5, demikian bunyinya, "Karena Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa surat 2 Tesalonika ini adalah surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, kota Tesalonika yang namanya secara populer dipakai untuk menyebut surat ini merupakan ibu kota dari Makedonia, sebuah provinsi dalam kekaisaran Romawi. Paulus merupakan pendiri jemaat di Tesalonika, khususnya setelah ia meninggalkan Filipi. Bahwa gambaran jemaat dalam surat 2 Tesalonika ini dianggap berbeda dengan gambaran jemaat dalam surat yang pertama. Pada surat 2 Tesalonika, Paulus berhadapan dengan penganut bidat yang menyampaikan kedatangan hari Tuhan. Bisa kita lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 2, membuat jemaat kebingungan mendengar pemberitaan seperti itu. Melihat keadaan demikian, penulis bermaksud menanggapi hal itu melalui surat ini. Diharapkan jemaat tetap melanjutkan kegiatan sehari-hari seperti biasanya sambil tetap melaksanakan kewajiban sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam surat ini Rasul Paulus menguatkan hati jemaat supaya mereka tetap setia kepada Allah Bapa. Seperti yang kita lihat dalam khotbah renungan hari ini dalam 2 Tesalonika 3 ayat 5, "Karena Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus." Ini adalah nasihat dan motivasi Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika karena mereka bergumul untuk melawan ajaran yang sesat, di mana ajaran sesat ini dapat membuat iman percaya mereka dapat goyah sehingga meninggalkan Tuhan karena ada ajaran sesat bahwa hari Tuhan sudah dekat sehingga tidak perlu bekerja. Banyak orang-orang yang jadi bermalas-malasan mengikuti ajaran itu sehingga mereka ini malas bekerja dan hanya menunggu suasana yang membuat mereka senang. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa dengan demikian Rasul Paulus juga mengingatkan mereka supaya mereka tetap mengikuti apa yang telah diajarkan Kristus kepada mereka, supaya mereka dapat melawan ajaran-ajaran yang sesat tadi, sehingga iman jemaat kuat di antara mereka. Di dalam perikop ini, di pasal 3 ini, Rasul Paulus menekankan bahwa mereka harus berdoa dan bekerja. Artinya mereka harus mendoakan para pemimpinnya, mendoakan para rasul yang melayani mereka
di jemaat, dan mereka harus bekerja dan tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh ajaran sesat tadi. Memang dengan demikian banyak pergumulan yang dialami oleh jemaat, sehingga mempunyai banyak tantangan, sehingga banyak cobaan dari antara yang ada di daerah tersebut, dari antara orang-orang yang mau menyesatkan diri mereka. Untuk itulah di dalam nats ini Paulus mengingatkan mereka supaya di dalam keadaan itu mereka melihat kasih Allah yang selalu menyertai mereka, seperti kasih Allah kepada anaknya Yesus Kristus. Demikian juga kasih Allah itu akan nyata di dalam kehidupan mereka yang Tuhan korbankan anaknya Yesus di kayu salib untuk menebus orang-orang yang berdosa. Jadi untuk itulah di dalam hal ini diperlukan ketabahan. Ketabahan di antara jemaat untuk terus-menerus mengikuti ajaran yang telah Tuhan berikan kepada mereka, agar jangan mereka terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat tadi. Dengan demikian di sini bahwa setiap orang atau jemaat yang diselenggarakan harus menjadi orang yang tabah. Karena dengan orang yang tabah, yang penuh ketabahan, dia akan menekuni di dalam kehidupan mereka untuk mengikuti Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang setiap manusia punya pergumulan. Setiap kita mempunyai pergumulan masing-masing. Bisa jadi orang karena pergumulan itu membuat dia hampir putus asa. Bisa jadi orang membuat dalam pergumulan itu dia menjadi putus asa. Tetapi kalau kita tetap di dalam melakukan keyakinan kita, ketabahan kita, ketekunan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, kita mungkin tidak putus asa. Karena orang yang putus asa adalah orang yang tidak mempunyai pengharapan. Dengan demikian, Rasul Paulus mengajarkan juga kepada kita supaya kita tetap setia dan taat kepada Allah. Dengan ketaatan itulah kita dapat melihat bagaimana Allah selalu menemani kita, bagaimana Allah selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa di dalam kehidupan kita juga banyak pergumulan yang kita lalui, banyak pergumulan yang kita lawan. Tetapi kita lawanlah itu dengan firman Tuhan, dengan ketabahan kita di dalam mengikuti ajaran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan kita mendengarkan ajaran-ajaran yang berlawanan dengan ajaran-ajaran saat ini. Karena di zaman ini banyak yang mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Dan iman itu membuat kita menjadi kuat kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Untuk itulah kita diajarkan melalui firman ini, supaya kita menjadi pemenang, supaya kita menjadi hidup bersama Yesus. Mari kita tabah, tekun dalam menghadapi kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan keberkahan Tuhan yang menyertai kami dan membimbing kami. Tuhan Bapa di surga, kiranya kasih Tuhan yang menuntun hidup dan kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh
menjalani kehidupan kami, sehingga kami Tuhan menjadi pemenang di setiap pergumulan kami dan hidup kami bersamamu. Ampunkan segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.